Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Bahas-bahas channel menjumpai Anda kembali untuk membahas latihan soal-soal grammar TOEFL. Langsung saja kawan-kawan kita munculkan soal yang akan kita bahas. Nah, kawan-kawan, ditilik dari pilihan jawabannya ini, tentu ini adalah kategori predikat. Berarti soal ini mencari predikatnya. Berarti kalau soal ini mencari predikatnya, maka kawan-kawan harus bisa menemukan subjek. Karena yang namanya predikat itu pasti dipengaruhi oleh yang namanya subjek. Berarti langkah pertama yaitu carilah yang namanya preposisi untuk menentukan subjek. Jadi langkah yang ini harus ditempuh untuk menentukan yang namanya subjek. Preposisi itu diantaranya adalah ada kata on, misalnya in, of, misalnya juga ada kata at, ada kata from, dan sebagainya, masih banyak. Apabila nanti kita sudah bisa menemukan yang namanya preposisi, maka kawan-kawan subjeknya akan bisa kita temukan. Nah, kita lihat tulisan yang ada sebelum predikat ini, sebelum titik-titik yang berisi predikat nanti. Kita cari yang namanya preposisi. Kita sudah menemukan ini adalah preposisi. Ini adalah preposisi. Maka kawan-kawan, cara menentukannya cukup lihat preposisi yang pertama ini. Setelah itu Anda tengok ke kiri. Nah, baru ditentukan. Baru Anda tentukan. Langkah yang kedua, tentukan benda sebelum preposisi tersebut. Saya singkat prepo, mohon maaf. Nah, tentukan tentukan benda yang ada di sini ini kategorinya tunggal atau jamak. Ya, benda inilah yang akan nanti menjadi namanya subjek. Kawan-kawan, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya kata benda apabila belakangnya ada huruf S, berarti ini adalah kategori subjek jamak. Berarti kawan-kawan, kita sudah bisa menentukan kalau ada kalau ada subjek jamak, berarti nanti predikatnya tidak boleh ada huruf S-nya. Saya ulangi lagi, apabila nanti kita punya kalimat subjeknya kok jamak, berarti jangan sekali-kali kawan-kawan memilih jawaban-jawaban yang ada huruf S-nya. Berarti sudah ketahuan sekali jawaban soal itu. Ini adalah huruf S, berarti ini salah. Ini ada huruf S, berarti ini salah. Ini ada huruf S, berarti ini salah. Jawabannya adalah yang A. Dari mana kita mengetahui aturan mainnya? Jadi begini, apabila subjeknya nanti adalah subjek jamak, predikatnya itu bisa jadi berupa are, bisa jadi berupa do, bisa jadi berupa were, tidak ada S-nya pokoknya. Bisa jadi nanti berupa have, verb 3. Bisa jadi nanti berupa verb 1 tanpa S. Ini adalah dipakai oleh subjek jamak. Tetapi bila nanti subjeknya tunggal kawan-kawan, maka nanti predikatnya kebalikan dari predikat yang sebelah ini. Bila nanti subjeknya adalah jamak kawan-kawan, maka predikatnya ada huruf S-nya. Musuhnya are adalah is, musuhnya were adalah was, musuhnya do adalah does, musuhnya have adalah has, plus verb 3, musuhnya verb 1 tanpa S, berarti di sini adalah verb 1 yang pakai S atau ES. Berhubung di sini jamak, berarti kawan-kawan tidak boleh memilih dari kelompok ini. Ini adalah miliknya subjek
tunggal. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan. Tetapi sebelum dilanjutkan kita ingat-ingat ini. Predikat ini tidak boleh predikat ini harus ada S-nya apabila tunggal. Predikat ini yang kita pakai apabila subjeknya jamak. Kita cek soal yang berikutnya. Nah, cara mengerjakan soal ini ya langsung saja langkah pertama tadi. Cari yang namanya preposisi. Preposisinya sudah kita temukan, of. Kita tengok ke kiri, inilah bendanya. Kalau sudah bendanya kita temukan, langkah kedua tadi menemukan N-nya nanti N tunggal atau N-nya N jamak. Kalau N tunggal, P-nya belakangnya huruf S, gitu kan tadi kesepakatannya. Kalau jamak, predikatnya tidak ada huruf S-nya. Berarti kita tentukan, ini jelas, ini adalah tunggal. Kalau tunggal, jawabannya harus ada S-nya. Maka jawabannya adalah yang C. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok D tidak menjadi jawaban? Ya karena D ini meskipun belakangnya ada huruf S, tapi kan ini subjek. Ini predikat, sementara soal ini kan sudah punya subjek. Itulah kenapa jawaban yang D salah. Maka kawan-kawan sangat mudah untuk mengerjakan soal TOEFL itu. Tidak harus dibaca semua kata-kata yang ada di sini. Cukup mencari kata kuncinya. Itulah yang namanya cara jitu. Selalu nantikan video-video kami karena kami akan memberikan cara-cara jitu terhadap soal-soal yang akan kita bahas. Berikutnya kawan-kawan, soal seperti ini ya sekali lagi cukup mudah. Ini ada preposisi. Kita tengok ke kiri, maka ini kita tentukan tunggal atau jamak. Jelas di sini adalah tunggal. NTGL, subjek kata bendanya kata benda tunggal. Berarti nanti perlu P yang belakangnya huruf S. Maka jawabannya adalah yang D. Begitu kawan-kawan semuanya. Sebelum kita lanjutkan kawan-kawan, jangan lupa subscribe channel kami agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, bagi yang belum, kami nantikan. Baik kawan-kawan, demikian juga cara mengerjakan soal ini kawan-kawan. Ada kata preposisi. Nah, ini dia. Hati-hati dengan kata the number. Kawan-kawan, the number itu nanti punya musuh yang namanya a number. Nah, a number sama the number apa bedanya? Bedanya kalau the number itu artinya jumlah. Kalau yang namanya a number itu artinya adalah sejumlah. Bedanya di sini. Berarti mana yang tunggal, mana yang jamak? Kita perhatikan saja dari sisi konsep. Yang namanya sejumlah, Anda bayangkan, ada orang yang menginformasikan kepada Anda lewat WA misalnya, ada sejumlah orang di depan rumah kamu. Anda bayangkan berapa orang? Satu atau lebih dari satu. Kalau ada kata sejumlah, jelas ini bendanya nanti jamak. Kalau ada tulisan a number itu jelas ini tandanya adalah jamak. Tapi kalau the number, jumlah, itu hanya satu, berarti tunggal, ya singular. Berarti tunggal ini jamak. Dari mana kok bisa memahaminya yang namanya jumlah itu satu? Misal, oke, sekarang Susi umurnya adalah 17 tahun. Oke, jumlah umurnya Susi ada berapa? Ada satu, yaitu 17. Misalnya seperti itu kawan-kawan. Jarak sekolah Susi sama sekolah adalah 5 km. Jarak tempuhnya Susi dari rumah ke sekolah ada berapa? Ada satu, yaitu 5 kilo. Misalnya, lagi, pada saat yang sama,
Maaf, sekarang tinggi badan saya adalah 165. Oke. Tinggi Anda ada berapa? Ada satu, yaitu 165. Pada saat yang sama, ada nggak tinggi yang lain? Tidak ada, berarti tinggi Anda cuma satu jumlahnya, yaitu 165. Terus umurnya Susi pada saat yang sama ada nggak umur yang lain? Tidak ada, berarti umurnya Susi satu, yaitu 17 tahun. Nggak mungkin pada saat yang sama Susi punya dua umur. Nggak mungkin pada saat yang sama rumahnya Susi dengan sekolah jaraknya ada dua di satu rute yang sama loh ya. Syaratnya tinggi badan saya 165. Nggak mungkin pada saat yang sama saya punya tinggi badan yang lain. Tinggi badan saya cuma satu. Berarti kalau ada kata the number itu menandakan tunggal, kalau a number itu menandakan jamak. Tetapi tetap kami mencoba untuk menawarkan cara mengingat. Ini caranya agak memaksakan. Oke, saya kira Anda cukup lihat huruf T. T itu anggap saja tunggal, gitu saja. Berarti tunggal itu kan satu. Kalau yang bawah ini kita lihat E-nya saja. E dalam bahasa Jawa ada kata akeh. Udah, akeh itu pasti lebih dari satu, berarti jamak. Maka jawabannya cukup lihat ini aja. Ada kata the, T tunggal. Tunggal itu butuh jawaban P yang ada huruf S. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu saja kawan-kawan. Oke, next. Ada kata a number, ya sudah kita lihat aja a number-nya saja. Kita berhenti di off. Akeh, jamak. Berarti kalau jamak jangan cari P yang ada huruf S-nya. Tidak ada huruf S di sini. Berarti jawabannya yang ini salah, yang ini salah. Nah, ini tentu jawaban yang benar. Kalau ini tidak bisa dipakai. Demikian kawan-kawan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.